Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Siti Aisyah dengan NIM 118206027. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum fisiologi hewan mengenai sistem pernapasan. Tujuannya yaitu untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru. Alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini yaitu 1 buah galon kecil, air secukupnya, baskom sedang, gelas ukur, selang, selotip, pulpen, penggaris, dan gunting. Langkah pertama yaitu membuat ukuran kapasitas galon pada kertas dengan menggunakan pulpen. Kemudian menutup kertas pengukur dengan selotip agar tidak terbasahi. Kemudian masukkan air ke dalam galon dengan menggunakan gelas ukur sebanyak 4 liter. Selanjutnya selang dimasukkan ke dalam galon dan galon dibalik pada baskom dan ditutup mulutnya menggunakan tangan. Selanjutnya selang ditiup sampai napas habis. Setelah itu lakukan kegiatan selama 2 menit. Selanjutnya tiup kembali galon yang telah dibalik menggunakan selang setelah berkegiatan selama 2 menit. Setiap pengukuran hasilnya dicatat pada buku catatan. Berikut adalah tabel hasil perhitungan kapasitas paru-paru. Praktikan atas nama Dini dengan tinggi badan 153 cm dan berat badan 44 kg memiliki kapasitas paru-paru sebelum beraktivitas 2500 ml dan kapasitas paru-paru setelah beraktivitas yaitu 1700 ml. Jika praktikum ini dilaksanakan bersama satu teman ataupun lebih, maka kapasitas paru-paru setiap orangnya akan berbeda. Hal ini disebabkan karena kapasitas paru-paru dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal, yaitu usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas. Hal ini sesuai dengan teori Djoko Suryono 1995 halaman 218 yang menyatakan bahwa faktor internal meliputi umur, jenis kelamin, riwayat penyakit, dan status gizi. Umur berhubungan dengan proses penuaan atau bertambahnya umur. Semakin tua umur seseorang, maka semakin besar kemungkinan terjadi penurunan fungsi paru. Dan faktor eksternal meliputi kebiasaan merokok dan kebiasaan olahraga. Pada umumnya, kapasitas paru-paru perempuan cenderung 10% sampai 12% lebih kecil dan beratnya lebih kecil daripada paru-paru laki-laki. Jumlah alveoli atau kantung udara per unit luas dan volume alveolar tidak berbeda antara anak laki-laki dan perempuan, tetapi laki-laki memiliki lebih banyak jaringan paru-paru atau parenkim daripada perempuan. Dengan demikian, jumlah total permukaan alveoli dan alveolar lebih besar untuk laki-laki daripada untuk anak perempuan. Hal ini juga berkaitan dengan aktivitas laki-laki yang lebih banyak atau lebih berat daripada aktivitas perempuan, sehingga akan mendorong atau mendukung laki-laki untuk mengerjakan aktivitas lebih banyak daripada perempuan. Jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan sebelum beraktivitas sebesar 2500 ml dan 1700 ml setelah beraktivitas. Hal ini terjadi karena terdapat kapasitas sisa pernapasan di dalam paru-paru yang merupakan jumlah udara yang masih terdapat di dalam paru-paru setelah udara pernapasan normal dihembuskan keluar. Selain itu, perbedaan jumlah kapasitas sebelum dan setelah beraktivitas terjadi karena kapasitas paru-paru yang semakin membesar setelah beraktivitas. Volume tidal yaitu volume udara pernapasan pada saat melakukan pernapasan.
Volume pernapasan komplementer merupakan volume maksimum udara pernapasan yang dapat diambil pada saat menarik nafas, yaitu sekitar 1.500 ml atau 1,5 liter. Volume udara suplementer merupakan volume maksimum udara yang dapat dikeluarkan, yaitu sekitar 1.500 ml atau 1,5 liter. Dan kapasitas vital paru-paru adalah jumlah udara maksimal pada ekspirasi yang kuat setelah inspirasi maksimal.